Satu kantong sekarang dolar naik, Bos. Jadi bikin pusing peternak. Dolar naiknya minta ampun, satu sak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Barokah 37 Farm yang terletak di Mandirancan, Kecamatan Kebasan. Usaha pertama saya adalah pemotongan Barokah 37 ayam broiler di depan Pegadaian Banyumas. Itu usaha inti lah. Ya, kalau bebek Barokah 37 itu cuma tambahan lah, tambahan buat ya cari-cari keberuntungan lagi lah, intinya kayak gitu. Dulu kapasitas 1000 ekor, tapi karena kelebihan muatan jadi saya kurangin 100 ekor dari tinggal 900 ekor. Awal baru berjalan 8 bulanan, 9 bulan lah kurang lebih. Ya ini kita sistem kandang ramah lingkungan lah, disekat-sekat kayak gini biar bebek itu nyaman. Kita bikin sistem seperti buangan WC lah, setiap kayak orang kayak gini lah. Di sifat bebek kan kalau udah makan minum dia langsung nembelek kasarannya. Jadi sistemnya sistem kayak gini lah, sistem ramah lingkungan. Dijamin insya Allah di sini tidak bau. Bebek kalau tidak sistem kayak gini pasti bau, karena kayak gini kan di sistem ramah lingkungan. Pasti di sini kan kita cari tahu sifat watak bebek, kebiasaan bebek. Jadi kita bikin kandang yang lebih nyaman. Kalau nggak dibikin sistem kayak gini nggak mungkin, pasti bau. Nyatanya hewan yang bertembelak pasti bau ya. Alhamdulillah dengan kayak gini bebek kalau kotornya di sana. Dulu 50 karena kita belum tahu, terlalu over kapasitas, jadi kita kurangin jadi 42 lah. 43 ekor per seket, supaya kita bisa tahu mana bebek yang aktif dan tidak aktif, jadi kita tahu per seket-seketnya. Ini karena menyesuaikan tempat. Saya punya lahan itu 80 kali 5 meter lah. Jadi saya gudangnya saya kasih 30 meter, ini kandangnya panjangnya 50 meter, memanjang seperti bis. Masalah media, ini pakai sekat, saya pakai penelitian baru, pakai abu. Saya pakai abu merang supaya baunya terkendali. Saya udah pakai berapa, alhamdulillah ini kan tidak bau di sini. Live di sini kan tidak bau karena kita pakai abu merang supaya mengurangi bau amoniak supaya nggak naik. Alhamdulillah saya berdiri di sini pun tidak bau kan. Alhamdulillah pakai merang ini aman. Pakainya merang abu. Kalau abu itu kita beli yang sudah jadi aja di tempat-tempat orang bikin bata kan ada itu. Ya kalau bisa sih bakar sendiri. Kalau kadang mendalakan ngerajin bata kadang juga berkurang, harusnya bakar sendiri, bikin sendiri. Langsung tebar, bawahnya merang, atasnya abu, supaya kita ngeruknya enak kayak gitu loh. Ya ciri-cirinya kita lihat dari postur tubuhnya. Kadang bebek yang sehat kan mukanya kelihatan dari mukanya lah, dari wajahnya kan cemberut apa tidak, kasarannya kayak manusia. Kalau dia nggak mood ya pasti kita pilih-pilih lah, kita seleksi, kita bikin seket sendiri, kita kumpulkan jadi satu supaya kita tahu bebek yang sakit. Kalau sakit sih sampai sekarang belum ada, paling kendalanya cuma senot. Alhamdulillah bisa diatasi. Ini Mojokerto, saya mayoritas ini Mojokerto, campuran dari Cirebonnya sedikit, rata-rata Mojokerto. Keunggulannya itu telurnya agak lonjong tapi bulat. Keunggulan yang disenangi pembeli itu kayak gitu, bukan lonjong banget tapi agak bulat sedikit, kasarnya besar, kasarnya keunggulan Mojokerto kayak gitu. Sampai akhir bebek itu nyampe 2 tahun mas. Kurang ada fase mabung yang kita kadang tidak tahu fase mabungnya itu mau berapa bulan gitu loh. Yang saat ini alhamdulillah karena kita baru belajar, kemarin mabung kasih, nggak tahu itu dari sananya dikasih bebek tua ya kita nggak tahu, dicampur yang nggak tahu, soalnya mabungnya nggak semua, mabungnya cuma 300-an lah, jadi mengganggu produksi bebek petelur itu sendiri. Harusnya bertelur 800,
ya sekarang paling 600 ya kilo, yang hilangnya kan 200. Berarti kan ada kecurangan mungkin. Bagi yang pemula hati-hati dalam pembelian bibit lah, kasarannya hati-hati lah. Mungkin kalau beli skala besar mungkin penjualnya nakal, bisa juga nakal kayak gitu. Buat pemula lah ya hati-hati. Bebek yang masih muda apa tua kita nggak tahu, karena kita dari nol, jadi kita nggak tahu bebek seperti apa yang umur ideal kayak gitu. Soalnya bebek berudan sudah bertelur sih, jadi saya curiganya di situ masalahnya sama penjualnya. Ya, cukup hati-hati lah ya. Intinya bebeknya itu bulunya nggak terlalu kerep banget lah, agak bendel seperti gitu. Itu mencirikan bebek itu bertelurnya itu tiap hari. Kalau yang lebat bulunya sama, intinya ciri-cirinya lebat bulu yang saya tahu itu lebat bulunya sama panjang lehernya itu kurang bagus lah. Yang sekarang aja lah ya, pakan Malindo, karena Malindo terbukti bisa mabungnya lebih lama. Kalau beli dengan bibit yang bagus lah, yang kita harus tahu bibit unggul apa tidak, kita harus tahu. Satu kantong sekarang dolar naik bos, jadi bikin pusing peternak. Dolar naiknya minta ampun, satu sak sekarang jadi 380-an, mendekati 385. Kurang kondusif buat peternakan. Saya sehari itu satu kintal 10 kiloan kurang lebih, dengan jatah satu bebek itu dikasih 0,13 gram. Jadi kita bebek bisa kasih jatah 0,13 kali 920 ekor. Jadi ketemunya, terus kan ini ada yang mabung ini. Yang mabung kan kita kasih pakan gaplek supaya ada asalnya nilai pengeluaran buat kos buat ini pakan jadinya. Jadi kita kasih gaplek sama dedak supaya ada nilai nggak terlalu tinggi. Soalnya saya lagi yang pertama itu gara-gara mabung kasih kita, jadi yang melihara yang mabungan harus ribet. Kalau berikan pakan jadi kan jadi hasilnya kurang maksimal, karena pakan jadi udah mahal, dia tidak bertelur kayak gitu. Kita bikin sistem satu pagi pakan satu kali dulu, 2 kali, tapi tenaganya yang kita kasihan. Buat tenaga yang lain sih kita sekarang dikasih pagi, besok ketemu pagi lagi, muter kayak gitu terus setiap pagi. Berarti sekali pakan ya. Pagi bersih-bersih tempat minuman, kasih pakan jam 7 pagi. Habis selesai ini ngeruk-ngeruk pembelek supaya nggak bau, supaya terjaga kebersihannya. Langsung habis itu mengutin telur, selesai ngepak telur. Kadang kalau ada pembeli datang kita ingin pembeli dulu ya. Berarti rutinitas sih kayak gitulah. Kalau masalah rutinitas sih kalau udah biasa ya enak lah, nggak jadi masalah aslinya. Yang penting tahu jam-jamnya, harus tepat jam. Kalau ngasih makan jam 7 terus. Kalau bersihin tempat minum jam 8 ini aktivitas kontinu tiap hari. Iya, produksi telur. Kalau dirubah pasti ngaruh. Kalau kita datangnya sih katanya di pokok bayar, udah bayar pasti bertelur. Kita kan kurang sempurnanya karena kita tidak dari nol, jadi kita tidak tahu, cuma beli udah jadi, udah bertelur. Umur bayah 6 bulanan lah. Harus secara normal harusnya 750 sampai 800 secara normal, tapi karena mabung kita di angka 600-an kurang malah. Karena ini mabungnya ternyata bebek terlalu lama, jadi kita nyep-nyepan cara usahanya lah. Dan ditambah sekarang harga telur kan turun, sebenarnya harus di angka 700, kalau 900 itu harusnya segitu. Sementara bertahan total, kita kasih jurus-jurus lama lah, bertahan lebih baik daripada ganti usaha. Bertahan total, ntar ada saatnya itu kita di angka yang aman lah. Nilai-nilai harga telur itu di angka 2000, 2300 per butir, pasti insya Allah jadi. Dengan harga yang sekarang pakan mahal, dolar mahal, kan otomatis pakan naik tapi jual telurnya turun. Jadi masalahnya kayak gitu mas. Secara jujur-jujuran sekarang lagi paling bisa biaya ini buat ABK. Kalau hasil nggak ada, kayak Nesole pakan naik tapi penjualan telur malah nurun. Jadi pengaruh ke hasil, pengaruhnya gede banget. Yang harusnya hasil sekian sekarang paling cuma bertahan buat bayar karyawan, buat operasional, bayar listrik, buat beli merang, dan ini itu kan banyak. Jadi habis sementara 0-0, sementara 2 bulan terakhir ini 0-0, setelah lebaran kita 0-0. Awal manisnya kita cuma 3 bulanan kurang lebih. Habis itu kena mabung karena kita belum pengalaman, baru usaha, bebeknya baru dialami, cuma
dengar-dengar teman langsung saya berani kan, saya kan mental petarung lah. Jadi kalau orang dengar dengan hasil itu saya jadi pengen kepencut gitu loh. Tapi kenyataannya kan di lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Ada dolar naik, ini dampaknya ke usaha. Kalau bebek gede banget mas, sampai 200 ke atas. Dulu saya beli bebeknya aja 110 juta. 110 juta. Karena mungkin dibohongin sama penjualnya, mungkin karena saya baru pertama ya. Dengar-dengar sini sih paling bebek harganya paling mahal di angka kisaran 95. Karena mungkin saya kelihatan polos, dibohongin sama teman, kayak aneh itu kan. Saya baru prediksi kasarannya 110. Kemahalan lah beli bibitnya, harus kita seleksi sama penjualnya, kita harus hati-hati lah. Kalau saya ke depannya pun saya nggak menyerah, ke depannya saya beli tapi dengan partner yang saling menguntungkan lah, jangan partner yang tipu-tipu lah. Sementara bulan-bulan ini sempat habis lebaran nggak untung bisa bayar karyawan, cuma untung 150.000, kadang malah enggak. Ya, ini kan kayak posisi mabung sih mas, jadi nggak bisa jadi patokan. Kalau posisi normal jangan ada hasilnya, makanya kita beli bibit harus hati-hati kayak gitu. Secara pemasaran kita tidak susah. Kemarin-kemarin mengalami kesusahan karena stok mana-mana pada ternak bebek. Padahal kebutuhan pasar MBK tidak narik. Dulunya kan banyak peternak bebek karena MBK katanya narik. Ternyata dalam perjalanan waktu kan MBK-nya melempem, tidak narik. Akhirnya sekarang harga hancur. Kalau pemasaran ngikutin harga pasar yang nggak sulit. Harganya yang nggak jadi murah banget ya kilo, dengan kos biaya pakan yang mahal malah harga telur bebeknya malah turun ya kilo. Jadi masalah pemasaran nggak susah lah mas. Masalah pemasaran, pesan buat pemuda-pemuda yang sedang merintis usaha peternakan maupun usaha apa khusus peternakan, hati-hati dulu. Kita cari-cari kelemahannya dulu, analisa slotnya harus gimana, jangan terpengaruh sama teman, harus menguasai, paling tidak menguasai usaha itu. Kalau tidak menguasai, saya pun bebek sebenarnya tidak menguasai, jadi kayak gini, harus menguasai dulu, jangan gampang percaya sama orang. Soalnya sekarang lagi usaha pun semuanya lagi susah karena efek dolar naik ini dan itu. Sementara sih kalau bisa tahun-tahun ini jangan buka usaha baru dulu, soalnya agak susah. Dolar tidak terkendali, pakan yang berhubungan dengan pakan itu naik semua. Jadi hati-hatilah untuk tahun sekarang. Iya, paling down dulu. Terima kasih pada penonton Jalan Usaha telah didatangi kemari. Pesan-pesannya bagi pemula usaha, jangan takut untuk usaha, tapi kita harus pakai strategi. Kalau posisi kayak gini ya paling down dulu, jangan mengharapkan usaha baru pas posisi lagi kayak gini carut marut.